Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Fisika. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang beberapa materi mekanika lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang koordinat umum. Sebelumnya koordinat umum itu sebelumnya banyak sekali koordinat yang digunakan dalam ilmu fisika. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa di ilmu hitung, koordinat yang sering dipakai ada kartesian, kemudian ada koordinat polar, dan koordinat bola. Nah, seperti kita ketahui bahwa di koordinat kartesian itu terdapat beberapa variabel, yaitu yang sering kita pakai adalah X, Y, dan Z. Nah, ketika kita gambarkan dalam tiga dimensi, di sini kita dapat menyebut dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ketika kita ingin mengetahui satu posisi, satu titik, nah, kita dapat menarik garis dari setiap sumbunya. Kemudian, dari sumbu Y itu, nah, ini tuh kita dapat tarik garis. Nah, kita dapat tentukan bahwa R atau posisinya itu ada, dimisalkan, ada di 2I plus 3J plus 5X. Nah, untuk I itu adalah sumbu X, dan J itu sumbu Y. Kemudian untuk K sendiri itu ada di variabel Z. Nah, demikian bahwa kartesian itu ada di variabel X, Y, Z. Dan dapat jika kita tentukan posisinya atau R vektor, maka ada di 2I, 3J, 5K untuk variabel I ini untuk variabel X, J ini untuk variabel Y, dan K ini untuk variabel Z. Kemudian kita beralih ke koordinat polar atau koordinat silinder. Nah, variabel yang sering dipakai dalam koordinat ini adalah R, theta, dan Z. Mengapa R? R itu ada jari-jari, theta itu adalah sudutnya, dan Z itu variabel selanjutnya. Nah, dapat kita gambarkan dalam koordinat 2 dimensi. Kita dapat katakan ini itu adalah X, dan ini itu adalah Y. Kemudian kita beri titik di sini. Untuk selanjutnya kita tarik garis dari 0 ke titik itu, maka itu merupakan R-nya. Kemudian kita beri sudut theta sebesar theta. Nah, untuk X ini adalah sudut samping dari theta, maka dapat dikatakan bahwa X itu adalah R cos theta, dan Y ini adalah sudut depan sisi depan dari sudut, maka dikatakan Y itu adalah R sin theta. Dan untuk Z itu untuk di silinder tidak memiliki variabel lainnya, maka Z itu sama dengan Z sendiri. Kemudian untuk koordinat bola itu pun sama. Koordinat bola itu variabel yang sering digunakan yaitu R, theta, kemudian Q. Nah, maka apa sih koordinat umum itu? Koordinat umum itu koordinat yang variabelnya menggunakan huruf Q. Nah, untuk satu variabel itu Q1, kemudian untuk variabel selanjutnya adalah Q2, untuk variabel selanjutnya adalah Q3, dan hingga Q ke N. Untuk N itu adalah jumlah koordinat umumnya. Jadi jika ada 4 koordinat umum, maka ada Q sampai dengan 4. Kemudian untuk rumusnya itu dapat dikatakan bahwa 3N atau 3 jumlah partikel sama dengan jumlah koordinat umumnya. Kita dapat lihat di sebelah sini bahwa ketika kita memiliki 2 partikel atau N-nya itu sama dengan 2, kemudian dikalikan 3, maka jumlah koordinat umumnya itu sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita dapat lihat di pinggir nih, bahwa untuk satu partikel terlebih dahulu, jika satu partikel di koordinat kartesian itu adalah X, Y, dan Z, nah, maka pada koordinat umum berubah menjadi Q1, Q2, dan Q3. Nah, dapat dibuktikan bahwa rumus ini itu benar atau tepat rumusnya ketika 3 dikalikan dengan jumlah partikelnya itu ada 3, maksudnya jumlah variabelnya ada 3, maka N itu jumlah partikel, maka partikelnya ada 1, dikalikan dengan 3, maka sama dengan jumlah koordinat umum atau sama dengan ada 3 koordinat umum. Nah, bagaimana jika dengan 2 partikel? Untuk 2 partikel itu ada
kalau dalam koordinat kartesian itu ada X1, Y1, dan Z1, kemudian partikel selanjutnya ada X2, Y2, dan Z2, maka untuk koordinat umum itu ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Itu sesuai dengan rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian, untuk perpindahan partikel pada kartesian. Nah, ketika satu partikel akan dipindahkan ke posisi yang lainnya, maka dapat dikatakan bahwa ketika kita menggambarkan dalam 3 dimensi, atau kita dapat katakan bahwa ini itu X, coba kita ganti terlebih dahulu, ini itu X, ini Y, dan ini Z, maka perpindahan dari A ke B itu dapat dikatakan X dari posisi X-nya itu menjadi delta X, kemudian Y-nya itu delta Y, dan Z-nya itu delta Z. Nah, itu ketika dalam koordinat kartesian. Ketika kita ubah menjadi koordinat umum, maka X, Y, Z ini akan berubah menjadi Q1, Q2, dan Q3. Nah, ketika partikel ini digeserkan atau dipindahkan ke titik B, maka akan menjadi delta Q, delta Q1, delta Q2, dan delta Q3. Nah, dapat kita sempurnakan menjadi seperti ini. Kemudian, kita ketahui bahwa delta X ini dapat kita rumuskan, itu delta X akan sama dengan do X per do Q1 dikali delta Q ditambah do X per do Q2 dikali delta Q2, kemudian ditambah delta X per do Q3 dikali delta Q3, begitupun dengan variabel Y dan Z. Nah, dapat dirumuskan bahwa delta X atau perpindahan X-nya itu, atau perpindahan dari suatu variabel itu dapat kita rumuskan dengan delta variabel atau delta X kita sebut sama dengan sigma dari delta X do X per do Q I dikali delta Q I. Ini sigma N sampai dengan N. Nah, dapat kita definisikan bahwa rumus dari delta atau perpindahan itu seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah itu kita lanjut ke gaya umum. Salah satu penggunaan koordinat umum itu ada pada gaya umum. Nah, kita ketahui bahwa gaya umum itu kita misalkan atau kita gunakan terlebih dahulu menggunakan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu adalah sigma F atau gaya total itu sama dengan massa dikali percepatannya. Kita ketahui bahwa percepatan itu adalah delta V per delta T, atau do V per do T sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat. Nah, mengapa menjadi seperti ini? Bahwa kita ketahui V itu adalah delta X per delta T, maka ketika kita akan mengubah dari X untuk menjadi A, maka dari posisi tersebut diturunkan sebanyak 2 kali, menjadi percepatan itu sama dengan do X kuadrat per do T kuadrat. Nah, ketika kita masuk ke dalam koordinat kartesian, maka posisi itu akan sama dengan R posisi di dalam X, Y, dan Z. Nah, ketika kita masuk ke koordinat umum, maka posisinya akan berubah menjadi Q1, Q2, Q3, dan hingga seterusnya hingga Qn. Nah, telah kita bahas sebelumnya bahwa delta RI akan sama dengan do R per do Q dikali delta Q-nya, maka kita dapat
bukti, maka kita akan dapatkan bahwa delta R itu atau delta posisi itu adalah di sigma N Q sama dengan 1, K sama dengan 1 maksud saya, kemudian do R1 per do Q K dikali delta Q K nya itu sendiri. Kemudian ketika kita melihat dari rumus usaha itu adalah W sama dengan gaya dikali perpindahannya. S ini itu sama dengan R atau posisinya, maka usaha total itu dapat dikatakan gaya dikali posisinya. Nah, ketika usaha sebagian atau delta WI akan sama dengan gaya I dikali delta R-nya ketika itu sebagian. Nah, dapat kita ketahui bahwa delta R itu merupakan posisi sebagiannya. Nah, ketika R totalnya itu ada posisi totalnya itu adalah R, maka ketika posisi sebagiannya itu merupakan delta R. Nah, kemudian kita masuk ke rumus usaha. Ketika usaha itu akan sama dengan gaya dikali delta R, di mana kita tahu bahwa R itu akan sama dengan delta R itu akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari do RI per do Q K dikali delta Q K nya, maka rumus dari dari usaha atau dari delta W akan sama dengan gaya dikali sigma K sama dengan 1 sampai dengan 1 sampai dengan N dari do RI per do Q K dikali delta Q K nya. Nah, itu merupakan usaha sebagian atau delta W-nya. Ketika W totalnya, maka akan sama dengan sigma dari delta W-nya. Maka dari itu dapat dirumuskan bahwa W itu akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, sigma I sampai N dari gaya FI dikali do RI per do Q K kali delta Q K nya. Nah, itu merupakan gaya umum. Itu merupakan gaya umum dari atau dapat kita katakan bahwa dari sigma FI dikali do RI per do Q K delta Q K itu dapat dikatakan bahwa gaya umum atau Q besar K. Nah, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa W itu akan sama dengan akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari Q K atau gaya umum dikali delta Q K. Nah, ketika gaya umum itu bersifat konservatif, maka dari gayanya sendiri itu akan berubah menjadi min nabla V atau sama dengan do V per do R. Nah, dari rumus W sama dengan sigma kaki dikali delta Q K, maka Q K pada gaya konservatif itu akan berubah menjadi yang awalnya adalah V dikali do RI per do Q K, maka akan berubah menjadi sigma I sampai dengan N dari min do VI per do RI dikali do RI per do Q K. Nah, RI di sini karena sama kita dapat coret, maka didapatkan bahwa gaya umum konservatif itu min sigma dari do VI per do Q K. Nah, itu merupakan gaya umum konservatif. Kemudian kita berpindah kembali ke bahasan selanjutnya. Kita akan sedikit membahas tentang contoh soal dari gaya umum. Nah,
dari gaya umum itu, dari soalnya sendiri, kita ketahui bahwa ada satu titik atau satu partikel, kita beri titik A, kemudian kita tarik garis dari titik 0 ke titik A, itu kita dapatkan jari-jarinya dan kita dapatkan sudutnya. Nah, kemudian di sini itu ada V, F gayanya, maka gayanya itu akan bekerja pada sumbu X dan pada sumbu Y. Maka kita definisikan bahwa F itu sama dengan Fxi ditambah Fy, J, kemudian jari-jarinya pun atau R-nya pun posisinya akan ada di variabel X dan Y. Kemudian Q1-nya itu kita definisikan karena kita akan menggunakan gaya umum koordinat umum, maka kita ubah dulu R-nya itu menjadi Q1 dan θ-nya itu akan berubah menjadi Q2. Ketika kita menggunakan R dan θ, maka kita menggunakan koordinat polar. Karena kita menggunakan koordinat umum, maka kita akan berubah menjadi Q1 dan Q2. Nah, kita ketahui tadi bahwa QK atau gaya umum sendiri itu merupakan sigma atau penjumlahan dari setiap gaya dikali do R per do QK. Nah, kita dapatkan bahwa X itu merupakan X dalam R θ, atau X dalam dalam polar itu adalah R cos θ. Mengapa? Karena X itu merupakan sudut sisi samping dari θ, maka kita rumuskan R sin θ, kemudian R cos θ, kemudian ketika kita akan menurunkan atau kita do X per do R, maka R-nya itu akan hilang dan berubah menjadi cos θ. Kemudian ketika kita menurunkan X-nya, menurunkan X terhadap θ, maka yang akan berubah adalah cos θ-nya. Turunan dari cos θ itu adalah min sin θ. Maka di sini kita dapatkan R min R sin θ. Kemudian untuk Y-nya, untuk variabel Y, Y itu merupakan sisi samping, maka kita rumuskan terlebih dahulu bahwa Y dalam R, θ itu adalah R sin θ. Dengan ketika kita menurunkan Y terhadap R itu kita dapatkan sin θ. Mengapa? Karena R di sini tidak memiliki pangkat, maka ketika R diturunkan dengan R akan menjadi angka 1, cuman kita di sini tidak menuliskan. Kemudian untuk do Y per do θ sama dengan R cos θ. Di sini kita turunkan, hanya menurunkan sinnya saja. Karena variabel yang memiliki θ hanyalah variabel sin. Ketika sin diturunkan akan menjadi cos. Kemudian kita telah mendapatkan X dan Y-nya. Nah, ketika kita telah mendapatkan do X per do R, do X per do θ, dan do Y per do R, do Y per do θ, maka kita tinggal memasukkan rumusnya. Nah, di sini kita menggunakan variabel R dan θ. Maka dari itu kita untuk X sebagian atau delta X, kita menggunakan rumus do X per do R, delta R ditambah do X per do θ, delta θ. Nah, kita dapatkan bahwa do X per do R itu merupakan cos θ dikali delta R-nya sendiri dikurangi. Mengapa dikurangi? Karena kita dapatkan bahwa do X per do θ itu merupakan min R sin θ, kemudian dikalikan dengan delta θ-nya sendiri. Begitupun dengan variabel Y-nya. Maka kita dapatkan sin θ do R ditambah R cos θ delta θ. Nah, ketika kita masuk ke gaya umumnya, bahwa kita ketahui bahwa gaya umum itu merupakan sigma atau jumlah dari gaya setiap variabel dikali do variabelnya diturunkan dengan do posisinya. Nah, kita dapatkan ketika kita turunkan dengan
kita QR-nya saja itu QR-nya itu ada di fx cos theta ditambah fy sin theta. Nah, kemudian untuk Q theta atau gaya pada variabel theta, maka fx akan dikalikan dengan do x per do theta, f-nya pun sama akan dikalikan dengan do y per do theta. Nah, di mana bahwa tinggal kita masukkan saja perkalian tadi yang telah kita lakukan sebelumnya, maka kita akan dapatkan bahwa R, karena setiap ruasnya memiliki R, maka kita ubah R-nya ke depan, dikalikan dengan min fx sin theta ditambah f cos theta. Nah, dimana kita ketahui bahwa sin theta ditambah cos theta itu sama dengan 1, maka kita dapatkan bahwa jumlah dari Q theta itu RF theta. Nah, kemudian ini untuk gaya konservatifnya. Untuk gaya konservatif kita ketahui adalah QK sama dengan sigma I dari do VI per do QK. Nah, karena tadi itu yang digunakan merupakan koordinat polar yang menggunakan R dan theta, maka di sini kita dapatkan gaya umum dari variabel R dan variabel theta, yang dimana setiap gaya konservatifnya itu adalah do V per do R dan do V per do theta, sama dengan tanda min ini. Kemudian kita beralih kembali ke pembahasan selanjutnya, yaitu persamaan dinamika gerak. Nah, pada persamaan dinamika ini banyak sekali penggunaan dari koordinat umumnya. Untuk DR sendiri itu maka kita definisikan bahwa setiap delta dari koordinatnya ditambah dengan do R per do T dt. Nah, maka kita dapat definisikan bahwa delta R itu sama dengan sigma K sama dengan 1 dari N do R per do QK d QK ditambah do R per do T dt. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk ketika kita turunkan delta RI per delta T, maka kita kalikan DR ini dengan delta T setiap ruasnya, maka kita dapatkan bahwa R dot atau do RI per do T akan sama dengan sigma K do RI per do QK kali QK dot, karena QK dot merupakan turunan dari QK per dt, maka kita sederhanakan menjadi QK dot ditambah do R per do T, karena dt per dt itu sama dengan 1. Kemudian setiap ruasnya dikalikan dengan 1 per do QK dot. Nah, yang ini. Nah, maka kita dapatkan do R dot
per do Q K dot sama dengan sigma K do R I per do Q K dikalikan dengan do Q K dot per do Q K dot ini itu dot, nah ditambah dengan do RI per do T dikali do Q K do per do Q K dot. Nah, ketika do Q K dot itu per do Q K dot maka akan sama dengan 1. Kemudian ketika do Q K dot do per do Q K dot dikalikan dengan variabel yang tidak mengandung Q K dot maka akan sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita dapatkan bahwa do R dot per do Q K dot akan sama dengan sigma K do R I per do Q K. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip D'Alembert. D'Alembert ini merupakan ilmuwan yang membahas tentang koordinat umum. Nah, di sini kita masukkan delta W akan sama dengan sigma I dikali F1 per M R dot double dot dikali dengan delta RI. Nah, mengapa di sini ada RI double dot? Karena ini itu merupakan M dikali V. Nah, karena V itu merupakan M dikali A maksud saya. Karena A itu merupakan 2 kali turunan dari posisinya atau dari R, maka kita dituliskan dengan R double dot. Kemudian kita ketahui bahwa delta RI itu merupakan sigma K dari do RI per do Q K dikali delta Q K nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan sigma ini kita pindahkan ke depan, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian dikurangi, jadi ini itu delta RI nya dikalikan dengan setiap ruas pada yang di dalam kurung ini gitu. Maka dari delta RI dikali F, kemudian delta RI dikali MI RI double dot gitu. Nah, ini merupakan hasil dari perkalian antara delta ini itu merupakan delta RI kemudian FI nya. Nah, ini pun sama, ini adalah perkalian antara delta RI dikali MI RI nya. Kemudian di sini kita dapatkan bahwa kita ketahui bahwa FI dikali dot RI itu merupakan sama dengan gaya umum dikali delta Q K nya, kemudian dikurangi M RI dot double dot, itu akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ketika kita operasikan suatu penjumlahan, maka kita ubah bentuknya terlebih dahulu untuk mempermudah kita ketika perhitungan. Nah, di sini itu ada dari persamaan sebelumnya sigma Q K dikali delta Q K min sigma K sigma I MI dt d per dt
dikali setengah dari do per do kika dot ri dot kuadrat ditambah do sigma k sigma i mi setengah do per do kika r kuadrat r dot itu akan sama dengan menjadi seperti ini. Jadi si dari M ini itu dikeluarkan. Nah, kemudian akan menjadi seperti hasilnya akan menjadi kikanya akan berubah menjadi d per dt dikali dot t per do kika dot dikurangi dot t per do kika dot. Ini merupakan penurunan rumus dari gaya umum. Kemudian ketika untuk gaya konservatifnya, kika akan sama dengan min do vi i per do kika. Maka ketika kika-nya diubah menjadi min do vi per do kika, atau kita substitusikan kika ini ke dalam persamaan ini, kita kasih saja ini persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2. Maka ketika kita mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Min do vi per do kika sama dengan d per dt dari do t per do kika dot dikurangi do t per do kika dot do kika. Maka akan didapatkan bahwa dari gaya umum ini akan didapatkan fungsi Lagrange, atau yang kita ketahui fungsi Lagrange itu adalah fungsi ini ya, dari min do per do kika dikali t dikurangi v. T ini merupakan gaya energi potensial dan ini adalah energi kinetiknya. Kemudian kita dapatkan dari persamaan 1 yang disubstitusikan dengan persamaan 2, kita dapatkan bahwa d per dt itu d per dt dikali do L atau Lagrange-nya itu sendiri per do kika dot sama dengan do L per do kika. Itu merupakan gaya konservatif dari Lagrange. Gaya Lagrange persamaan Lagrange konservatif. Ketika hanya do per do kika tek min v itu merupakan gaya Lagrange-nya. Nah, ketika konservatifnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut lagi. Kita akan lanjutkan ke soal pembahasan. Di sini kita ada persamaan Bandul. Selanjutnya kita akan membahas sedikit contoh soal dari aplikasi persamaan Lagrange. Nah, seperti kita ketahui bahwa gerak pegas itu bisa dicari persamaan geraknya menggunakan persamaan Lagrange. Nah, di sini kita memiliki satu kasus, yaitu gerak pegas. Di sini pegas memiliki konstanta K dengan berat
bendanya itu M. Nah, di sini kita cari persamaan gerak menggunakan persamaan Lagrange dengan gaya geseknya diabaikan. Seperti itu. Kita dapat mengambil satu koordinat X dan koordinat Y. Nah, benda pegas ini bergerak hanya pada variabel X-nya saja, bergerak ke kanan dan ke kiri, tidak ke atas atau ke bawah. Maka dari itu, kita menggunakan variabel X untuk persamaan geraknya. Berdasarkan hukum Newton, bahwa sigma F itu akan sama dengan massa dikali percepatannya. Seperti kita ketahui bahwa tadi gaya geseknya diabaikan, maka gaya yang terdapat pada sistem ini hanyalah gaya pegasnya saja. Atau dapat dikatakan gaya pegas itu bernilai min K kali X. Karena massa ini bergerak pada sumbu X. Kemudian dikali massa dikali percepatannya. Karena kita menggunakan variabel X, maka kita ubah dulu percepatannya menjadi variabel X lagi. Ketika percepatan itu adalah turunan dari kecepatan, dan kecepatan itu turunan dari posisi, maka kita dapat definisikan bahwa itu sama dengan X double dot. Nah, kita pindah ruaskan ini, gaya pegasnya kita pindah ruaskan, maka persamaannya akan menjadi M kali X double dot ditambah Kx sama dengan 0. Nah, kita dapat mengubah persamaan ini ketika kita mengalikan semuanya dengan 1/m, maka M ini akan dicoret, dan di sini akan dikalikan 1/m. Maka dari itu hasilnya akan menjadi X double dot ditambah K/m dikali X-nya. Nah, ini merupakan persamaan gerak dari pegas menggunakan persamaan hukum Newton. Nah, kita ketahui bahwa K/m itu merupakan omega kuadrat, maka persamaannya berubah menjadi X double dot ditambah omega kuadrat kali X. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan Lagrange-nya. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi setelah dijelaskan bahwa persamaan Lagrange itu d per dt dikali do L per do K dot dikurangi do L per do K sama dengan 0. Nah, akan tetapi pada kasus ini kita menggunakan variabel X, maka kita ubah persamaan Lagrange-nya menjadi d per dt dikali do L per do X dot dikurangi do L per do X sama dengan 0. Nah, ini kita telah konversikan dari persamaan Lagrange menggunakan variabel K menjadi X. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa fungsi Lagrange itu merupakan pengurangan antara energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, kita ketahui bahwa energi kinetik dalam pegas ini merupakan setengah mv kuadrat, dan gaya potensialnya itu setengah Qx kuadrat. Maka dari itu kita ubah V-nya itu menjadi variabel X. Nah, kecepatan itu merupakan satu kali penurunan dari posisi terhadap T. Nah, maka dari itu menjadi setengah mx double dot mx dot kuadrat dikurangi setengah kx kuadrat. Nah, kita cari terlebih dahulu do L per do X kuadratnya,
x dotnya. Nah, kita diferensialkan L atau fungsi persamaan Lagrange terhadap do x dot. Nah, kita ketahui bahwa ketika diturunkan dengan do x dot, maka persamaan ketika fungsi Lagrange diturunkan terhadap do x dot, maka yang energi potensialnya akan menjadi 0 karena tidak memiliki variabel x dotnya. Nah, ketika diturunkan ini akan menjadi 2/2 mx dot. Nah, atau sama dengan mx dotnya saja. Kemudian kita cari do L per do X-nya. Ketika fungsi Lagrange diturunkan terhadap X, maka yang energi kinetik akan sama dengan 0 karena energi kinetik tidak memiliki variabel X. Nah, kita turunkan variabel X-nya, potensialnya terhadap X, maka dari itu akan menjadi seperti ini. Karena ketika 2/2 akan sama dengan 1, maka kita masukkan saja min Kx. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan Lagrange-nya. Nah, ketika d per dt sama dikali do L per do x dot dikurangi do L per do x sama dengan 0, kita masukkan do L nilai-nilai yang telah kita temukan terlebih dahulu, maka menjadi d per dt dikali mx dot, ini adalah do L per do x dotnya, kemudian dikurangi hasil dari do L per do x, itu min Kx sama dengan 0. Nah, kita ketika d per dt mx dot, maka ini berlaku diferensial parsial. Maka dari itu hasilnya menjadi dm per dt dot dikali Kx dot ditambah m dx dot per dt ditambah Kx. Kenapa ditambah? Karena min dengan min menjadi positif. Kemudian ketika diparsialkan, maka hasil dm per dt itu akan sama dengan 0. Maka dari itu hasil dari sisanya itu akan menjadi mx double dot, karena dx dot per dt itu akan sama dengan 2 kali turunan dari x, maka dari itu x double dot ditambah kx. Kemudian kita bagi dengan m, maka m ini akan dicoret. Kemudian hasil yang terakhir itu adalah di x double dot ditambah km x sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan gerak dengan persamaan Lagrange. Nah, kita ketahui bahwa hasil ini akan sama dengan hasil yang kita cari menggunakan hukum Newton. Yang ini dengan yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal 2. Di sini kita menggunakan kasus katrol dengan 2 benda. Nah, di sini ada 2 benda dengan masing-masing masanya M1 dan M2, kemudian ada massa katrolnya, ada panjang tali ini itu sama dengan L. Panjang tali di sini konstan karena tidak ada pertambahan dan pengurangan dari panjang talinya. Kemudian gaya gesek pada katrol diabaikan
dan katrol pun diabaikan. Nah, untuk masa 2 dan masa 1 itu lebih berat masa 2. Jadi pergerakannya itu dari sini ke sini. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali. Di sini ada T1 dan T2. Pada tegangan tali itu sama-sama nilainya sama, kemudian percepatannya pun sama karena pada geraknya pun bersama-sama gitu. Kemudian kita tinjau dari untuk M1 sebelah sini. M1 itu akan bergerak ke atas. Maka dari itu T-nya akan positif dan W-nya akan negatif karena W di sini itu berbanding terbalik arahnya dengan gaya gravitasinya. Maka dari itu jumlah gayanya T1 min W1 sama dengan M1 kali A1. Ini itu merupakan gaya hukum berdasarkan hukum Newton. Nah, kita pindah ruaskan T1 sama dengan M1A1 ditambah W1. Nah, kita tinjau juga pada untuk masa 2. Masa 2 ini akan bergerak ke bawah. Maka dari itu T-nya akan T-nya itu akan bernilai negatif dan W-nya itu akan bernilai positif. Maka dari itu sesuai dengan hukum Newton 2, sigma F2 akan sama dengan M2A2 dengan gayanya itu min T2 ditambah W2 sama dengan M2A2. Nah, kita dapatkan bahwa T1 itu akan sama dengan T2, maka kita substitusikan persamaan ini masuk ke gaya yang bekerja pada M2. Nah, maka dari itu W2 min M1A1 ditambah W1 sama dengan M2A2. Nah, kita buka dalam kurungnya menjadi W2 min A1 M1 min W1 sama dengan M2A2. Nah, kita pindah ruaskan menjadi variabel dengan yang samanya. Di sini kita M1 A1-nya kita pindah ruaskan. Kemudian karena A2 dan A1 itu sama, maka kita dapatkan bahwa A sama dengan M2 M1 per M1 ditambah M2. Nah, karena gaya ini, jika kita beri koordinat, ini X dan Y, maka katrol ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Maka dari itu, sumbu yang kita pakai itu hanyalah Y-nya saja. Kita abaikan X-nya. Nah, maka dari itu, karena A itu dua kali turunan dari posisinya, atau Y double dot, maka Y double dot akan sama dengan M2 min M1 per M1 M2 dikali G. Mengapa menjadi seperti ini? Karena kita ketahui bahwa W itu atau usaha itu akan sama dengan M kali G. Karena M1 dan M2 itu sama, maka kita keluarkan. Nah, kita pindah ruaskan persamaan ini, maka menjadi Y double dot dikurangi M2 dikurangi M1 per M1 plus M2 kali G sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan gerak
persamaan gerak katrol menggunakan hukum Newton. Kemudian kita cari persamaan gerak menggunakan hukum persamaan Lagrange. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa persamaan Lagrange itu merupakan d per dt do L per do K dot dikurangi do L per do K sama dengan 0, maka kita ubah variabel K-nya menjadi Y. Karena katrol ini bekerja pada sumbu Y. Nah, maka fungsi Lagrange-nya L akan sama dengan T min V atau energi kinetik dikurangi energi potensial. Energi kinetik pada katrol ini sama seperti sebelumnya, yaitu setengah mv kuadrat. Karena kita bekerja pada sumbu Y, maka V-nya itu diubah menjadi Y dot. Kemudian untuk energi kinetiknya, untuk energi potensialnya, energi potensial merupakan M kali G kali H ketinggiannya. Nah, tetapi kita ketahui bahwa dari sini sampai sini itu merupakan L. Nah, dari sini sampai ke sini itu merupakan Y, maka kita ketahui bahwa hanya itu merupakan untuk massa 1 itu L, dan untuk massa 2 itu ketinggiannya adalah Y. Nah, maka dari itu energi kinetiknya akan menjadi min M1 G L ditambah M2 min M1 min M2 G kali Y. Kemudian kita operasikan seperti biasa, maka akan didapatkan bahwa fungsi Lagrange-nya itu akan menjadi setengah M1 plus M2 Y dot kuadrat ditambah M1 GL min M1 min M2 GY. Nah, kita cari dulu do L per do Y kuadrat, do Y dotnya untuk dimasukkan ke persamaan Lagrange-nya. Nah, kita masukkan, kita ketahui bahwa do L per do Y dot itu ketika kita masukkan ke sini, maka si M yang ini itu akan menjadi 0. Mengapa? Karena tidak memiliki variabel Y dotnya. Kita turunkan 2 menjadi 2/2 M1 M2 Y dot, atau sama dengan M1 plus M2 dikali Y dot. Nah, selanjutnya kita cari do L per do Y-nya. Nah, ketika do L per do Y, maka persamaan dari energi kinetiknya akan menjadi 0 karena tidak memiliki variabel Y, dan yang ini pun akan sama dengan 0. Maka dari itu hasilnya akan menjadi min M1 min M2 G. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan Lagrange-nya. D per dt do L do Y dot atau sama dengan M1 plus M2 Y dot dikurangi do L per do Y atau sama dengan min M1 min M2 G. Maka dari itu kita turunkan
terhadap D per dt-nya di sini saja. Maka dari itu hasilnya akan menjadi M1 plus M2 Y double dot ditambah M1 M2G sama dengan 0. Nah, kita konversikan atau dikalikan dulu 1 per M1 plus M2. Maka dari itu yang ini akan menghilang. Di sini akan ditambah dengan M1 plus M2. Nah, kemudian menjadi Y dot double dot ditambah M1 M2 min M2 per M1 plus M2 kali G sama dengan 0. Nah, di sini kita memiliki perbedaan antara yang didapatkan dari hukum Newton yang ini dengan yang ini. Di sini itu plus dan M1 min M2 ketika di sini M2 dan M1. Nah, kita ubah saja M2-nya dikedepankan, maka Y double dot min M2 min M1 sama dengan per M1 ditambah M2 kali G sama dengan 0. Nah, ini itu sama hasilnya dengan ini ketika min kali M2 min M2 dan min kali min M1 maka plus M1. Nah, kita dapatkan bahwa persamaan gerak yang didapatkan dari persamaan Lagrange akan sama dengan persamaan hukum Newton dan persamaan Lagrange. Kemudian kita beralih ke contoh soal selanjutnya. Di sini kita menggunakan kasus bandul. Kita ketahui bahwa massa benda itu sama dengan M, panjang tali itu sama dengan L, dan sudut itu sama dengan theta. Pada kecepatan awal itu kita V-nya sama dengan 0, maka yang ditanyakannya persamaan hukum Newton, persamaan fungsi Lagrange-nya, kemudian persamaan Lagrange-nya. Nah, di sini kita memiliki W bandulnya itu adalah M kali G dengan sudut theta dengan panjang talinya itu L. Maka V itu merupakan diferensial dari posisi terhadap T. Maka posisinya itu adalah panjang tali dikali dengan sudutnya. Karena panjang tali itu konstan, maka L itu dikeluarkan, yang diturunkan hanyalah tetanya saja. Maka menghasilkan L theta dot. Nah, untuk percepatan itu merupakan 2 kali turunan dari posisi. Maka kita tinggal turunkan saja kecepatannya 1 kali, maka dihasilkan adalah L theta double dot. Nah, berdasarkan hukum Newton, sigma F itu akan sama dengan M kali A. Karena gaya yang bekerja pada bandul itu adalah W kali sin theta atau sudutnya, kita ubah untuk sigma F-nya menjadi MG sin theta. Kemudian sama dengan A-nya kita ubah menjadi L theta dot double dot menjadi M kali L dot theta double dot theta. Nah, M-nya kita coret karena masanya sama, maka kita dapatkan bahwa theta double dot akan sama dengan min G per L sin theta. Nah, kita ketahui bahwa ketika tetanya itu sangat kecil, maka sin theta akan sama dengan tetanya itu sendiri. Nah, untuk G
per L itu akan sama dengan omega kuadrat. Nah, maka dari itu kita dapat didapatkan hasilnya yaitu theta double dot ditambah omega kuadrat theta akan sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi persamaan gerak dari berdasarkan hukum Newton. Nah, kita beralih ke fungsi Lagrange-nya. Nah, kita ketahui bahwa L itu akan sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensialnya. Kemudian, kita cari terlebih dahulu energi kinetiknya. Nah, energi kinetik itu akan sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, karena bandul ini bergerak berayun, maka X, nah seperti ini, X-nya akan berubah, Y-nya pun akan berubah. Maka dari itu kita ambil V-nya, kecepatannya X kuadrat X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Kemudian dengan X-nya itu ada di sudut sisi depan dari theta, maka X itu L sin theta, kemudian yaitu L cos theta, karena kita lihat di sini bahwa yaitu merupakan sisi samping dari sudutnya. Nah, kemudian kita masukkan dengan X dot dan Y dotnya. Nah, kita dapatkan bahwa X dot itu sama dengan D per dt dari L sin theta. Nah, kita tinggal diferensialkan secara parsial, maka dl per dt sin theta ditambah L dt per D per dt sin theta. Maka akan didapatkan menjadi L cos theta dikali theta dot, atau sama dengan L theta dot cos theta. Nah, untuk Y-nya sendiri, Y dot akan sama dengan D per dt L cos theta, kemudian akan menghasilkan L min sin theta dot theta atau min L dot theta sin theta. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan X dan Y tadi yang telah didapatkan. Nah, kita dapatkan bahwa X-nya itu L theta dot cos theta, dan untuk Y-nya itu min L dot theta dot sin theta. Kemudian, karena ini ada cos dan sin, sesuai dengan rumus identitas, maka itu akan sama dengan 1. Jadi hasilnya yaitu setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Nah, itu untuk T-nya, untuk T. Nah, untuk V-nya dia akan sama seperti min mg Y, atau Y-nya itu kita dapatkan L cos theta. Maka untuk fungsi Lagrange itu sendiri, energi kinetik dikurangi energi potensial, maka akan didapatkan setengah ml kuadrat theta kuadrat ditambah, maaf ini ada dotnya. Nah, setengah ml kuadrat theta dot kuadrat ditambah mgl cos theta, karena di sini ada pengurangan ini. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan Lagrange-nya. Untuk persamaan Lagrange-nya sendiri, kita dapatkan
Selanjutnya ke persamaan Lagrange. Nah, kita ketahui tadi bahwa variabel yang digunakan adalah theta, maka di sini kita persamaan Lagrange berubah menjadi d per dt do L per do theta dot min do L per do theta sama dengan 0. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk do L per do theta dotnya. Nah, dengan L itu setengah ml kuadrat theta dot kuadrat mgl cos theta. Nah, ketika diturunkan terhadap theta dot theta dot maksud saya, maka ini itu akan sama dengan 0, maka yang akan turun itu 2 per 2 ml kuadrat theta dot. Nah, atau ini itu ml ya, maaf. Nah, kita coret duanya, maka hasilnya adalah ml kuadrat dot theta dot. Nah, untuk do L per do theta, maka akan sama dengan M min MGL sin theta, karena untuk diturunkan terhadap theta ini itu akan sama dengan 0, maka yang diturunkan hanya yang sebelah sini saja. Nah, kemudian sehingga didapatkan bahwa d per dt itu akan sama dengan maksud saya d per dt ml kuadrat dot theta dot dikurangi min mgl sin theta, maka hasilnya akan berubah menjadi sebentar. Nah, kita dapatkan ml kuadrat d theta dot per dt ditambah mgl sin theta. Nah, si mgl sin theta ini berpindah ruas, kemudian m-nya kita coret karena m di sini itu sama, kita coret, l-nya pun kita coret 1, maka hasilnya adalah L dot theta double dot sama dengan min G sin theta. Nah, kita pindah ruaskan L-nya, pindah ke bawah menjadi theta double dotnya akan sama dengan min G per L sin theta, atau G per L itu omega kuadrat, maka ketika kita pindah ruaskan menjadi theta double dot ditambah W omega sin theta. Nah, ini itu merupakan persamaan gerak dari kasus bandul. Nah, kemudian ketika nilai tetanya itu sangat kecil, maka sin theta akan sama dengan nilai tetanya itu sendiri. Maka dari itu sin tetanya akan menghilang menjadi theta double dot ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Nah, dari sini kita diferensialkan, maksud saya ketika kita akan mencari solusi dari theta terhadap t, maka kita tinggal pecah kembali dari persamaan ininya. Nah, kemudian persamaan ini itu kita dapat pecah menjadi, nah, karena double dot itu adalah 2 kali diturunkan, maka dari itu kita dapatkan bahwa tetanya dari persamaan ini itu kita sederhanakan dengan mengeluarkan tetanya, maka dari itu d kuadrat per dt kuadrat ditambah w omega dikali theta. Nah, ini itu merupakan persamaan order 2 yang dapat dipecah kembali menjadi d per dt ditambah i omega dikali d per dt min i omega dikali theta. Nah, untuk d per dt ditambah imajiner dikali omega kemudian dikali dengan theta, kita kalikan tetanya dengan masing-masing ruasnya, maka dari itu akan menjadi seperti ini. Kemudian kita integralkan d theta per theta sama dengan integral dari imajiner w atau omega kali dt. Nah,
Maka kita dapatkan ln omega sama dengan ln theta sama dengan min I omega T. Nah, kita dapatkan bahwa dari theta T-nya itu adalah A eksponensial min imajiner W T. Nah, itu pun berlaku untuk D per dt min I omega. Nah, kita dapatkan bahwa A hasilnya yaitu A eksponensial min I omega T ditambah B eksponensial plus I omega T sama dengan 0. Nah, kita dapatkan bahwa theta terhadap T itu sama dengan A plus B cos omega T ditambah B min A sin imajiner sin omega T. Nah, ini merupakan solusi dari persamaan bandul. Kemudian, kita beralih kembali ke materi selanjutnya, yaitu prinsip variasi. Kita mulai masuk ke prinsip variasi. Nah, di sini itu prinsip variasi. Prinsip variasi itu ditujukan untuk mencari lintasan terpendek atau waktu tercepatnya. Lintasan terpendek yang dilalui oleh satu partikel, misal. Nah, kemudian kita akan menggunakan penurunan persamaan dinamika Lagrange. Nah, maka prinsip variasinya itu adalah integral dari T1 hingga T2 dari L d theta, maka karena kita dalam koordinat umum, jadi L-nya itu dalam kika dot, koma kika. Nah, kemudian untuk sebagiannya kita ambil deltanya, maka integral dari T1 hingga T2 dari do L per do kika dot dikali delta dot kika dot ditambah do L per do kika dikali delta kika sama dikali dt sama dengan 0. Nah, kita operasikan seperti biasa gitu. Kemudian akan kita dapatkan, kita definisikan terlebih dahulu untuk U-nya itu adalah do L per do kika dot, maka U-nya sama dengan D per dt do L per do kika dot. Kemudian untuk V-nya itu adalah delta kika, untuk dV-nya itu ya adalah D per dt delta kika. Nah, kita dapatkan bahwa dari penurunan rumus ini itu maka didapatkan persamaan delta L do L per do kika dikurangi dt d per dt do L per do kika dot sama dengan 0. Nah, kemudian untuk persamaan Hamiltoniannya, untuk penurunan persamaan dinamikanya itu kita masukkan terlebih dahulu I itu adalah simbol dari Hamiltonian. I merupakan, untuk simbol Hamiltonian itu adalah H. Kemudian kita dapat definisikan bahwa I itu adalah integral dari T1 hingga T2 dari Lagrange-nya, kemudian diturunkan terhadap dt. Nah, I merupakan integral dari T1, T2, L, kika dot, kika, dan T. Kita menggunakan 3 variasi di persamaan ini. Kemudian delta I sama dengan 0. Nah, kemudian untuk delta I, integral T1 sampai T2 dari delta Lagrange-nya dt akan sama dengan 0. Maka fungsi Hamiltonian yang didapatkan adalah
H sama dengan K dot PK dikurangi Lagrange-nya. Untuk PK-nya itu momentum umum dan K-nya itu koordinat umum. Nah, kemudian ketika kita operasikan, L ini akan menjadi K dot PK min H. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan Lagrange ini ke persamaan delta I yang ada di atas sebelumnya. Nah, kita dapatkan bahwa delta I akan sama dengan integral dari T1 sampai T2 dari delta K dot PK min H dt sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal masukkan bahwa kita operasikan seperti biasa, maka menjadi integral T1 T2 dari delta K dot PK ditambah PK delta PK K dot dikali delta PK min do H per do K dikali deltanya, kemudian do H per do PK dikali delta PK, kemudian dt. Nah, kita dapatkan dari operasi tersebut yaitu bahwa K dot min PH per do H per do PK sama dengan 0, atau kita dapatkan bahwa do K dot sama dengan K dot sama dengan do H per do PK. Nah, kemudian kita dapatkan juga PK dot ditambah do H per do K atau sama dengan PK dot itu adalah min do H per do K. Nah, ini merupakan rumus Hamiltonian, persamaan Hamiltonian. Kemudian kita telah menemukan bahwa, atau kita dapat ringkas kembali, kita mendapatkan persamaan Lagrange dan fungsinya, kemudian persamaan Hamiltonian dengan fungsinya. Nah, untuk fungsi Lagrange itu, L sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensialnya dengan persamaan D per dt do L per do K dot dikurangi do L per do K dot sama dengan 0. Nah, untuk Hamiltonian, untuk fungsinya yaitu H sama dengan K dot PK dikurangi Lagrange, atau persamaannya yaitu K dot sama dengan do H per do PK, dan PK dot sendiri itu sama dengan min do H per do K. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal Hamiltonian. Nah, kita masuk ke contoh soal Hamiltonian dengan kasus sama seperti sebelumnya, yaitu pada kasus pegas kita memiliki konstanta pegas K dengan masanya M. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan geraknya menggunakan Hamiltonian. Nah, untuk fungsi Hamiltonian sendiri kita ketahui bahwa K dot PK dikurangi Lagrange-nya. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri, untuk fungsi Lagrange-nya sendiri, L sama dengan T dikurangi H, atau energi kinetiknya dikurangi energi potensialnya. Kita ketahui bahwa energi kinetik pada pegas itu adalah setengah mx dot kuadrat atau setengah mv kuadrat dikurangi setengah kx kuadrat. Nah, maka untuk Hamiltoniannya itu menjadi mx kuadrat min setengah mx dot kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. Nah, di sini itu ada variabel yang sama, mx
dot kuadrat, di sini juga ada, maka menjadi 1 dikurangi setengah, jadi setengah mx dot kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. Nah, untuk P atau momentumnya itu kan M kali X kuadrat. Nah, kita kuadratkan juga, maka akan didapatkan persamaan bahwa P kuadrat per 2M itu akan sama dengan MX dot kuadrat. Nah, kita ubah MX dot kuadrat ini dengan P kuadrat per 2M. Nah, maka akan menjadi seperti ini Hamiltoniannya. Kemudian, kita masuk ke persamaan Hamiltonian, bahwa Q dot sama dengan dou H per dou PK, maka dari fungsi Hamiltonian kita turunkan terhadap PK atau terhadap P, maka kita dapatkan ini itu akan menjadi 0, maka kita dapatkan 2P per 2M atau sama dengan P per M. Nah, untuk PK dotnya sama dengan min dou Hamiltonian per dou QK akan sama dengan ini kita coret karena tidak memiliki. Kemudian nah di sini min kita turunkan yang ininya saja, setengah kx kuadrat akan menjadi min kx. Seperti itu. Kemudian kita masukkan, tadi kita dapatkan bahwa P itu adalah mx dot. Nah, ketika kita turunkan satu kali, maka akan muncul hasil bahwa P dot itu akan sama dengan mx double dot gitu. Nah, kita masukkan bahwa P double dot itu adalah yang ini, P rumus yang ini, hasilnya adalah min kx sama dengan mx double dot dari persamaan ini. Jadi kita sama dengankan persamaan yang ini dengan yang ini, seperti itu. Nah, maka kita dapatkan min kx sama dengan mx double dot atau sama dengan 0 sama dengan mx double dot ditambah kx. Karena kita akan menyamakan dengan persamaan kita ubah, kita kalikan dengan 1 per M, ini dicoret, maka akan didapatkan bahwa x double dot ditambah k per mx akan sama dengan 0. Nah, ini merupakan merupakan persamaan gerak dari kasus pegasnya. Ini itu menggunakan Hamiltonian akan sama dengan ketika kita menggunakan persamaan Newton dan persamaan Lagrange-nya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Contoh soalnya ada di bagian di slide sebelumnya. Nah, itu sama hasil yang didapatkannya sebesar ketika kita mendapatkan menggunakan contoh soal yang Hamiltonian itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke kurung Poisson. Perumpamaan kurung Poisson itu kita dapat definisikan bahwa kurung siku U, V, kurung siku dari dengan variabel Q, P sama dengan sigma K sampai N dari dou U per dou QK dikali dou V per dou PK dikurangi dou U per dou PK dikali dou V per dou QK. Nah, bentuk umum dari kurung Poisson itu adalah kurung siku dari U, V sama dengan min V, U. Jadi ketika ada persamaan bentuk seperti ini, itu akan sama dengan
persamaan yang ini. Nah, kemudian ada bentuk umum lainnya juga, bahwa jika kurung siku dari C, U, V akan sama dengan seperti C-nya dikeluarkan, ini C di sini itu adalah konstanta, kemudian U kali V. Nah, sebenarnya masih banyak bentuk umum lainnya dari kurung Poisson, hanya kita berfokus kepada dua bentuk umum itu saja. Kemudian, jika U dalam Q dan P dan H adalah H dalam Q dan P, maka kurung Poisson dari U, H itu adalah do U per do K dikali do H per do PK dikurangi do U per do PK dikali do H per do K. Nah, kemudian kita ubah bentuk ini menjadi Q dot dan bentuk ini menjadi P dot. Nah, kemudian kita ubah du per dt-nya menjadi do U per do Q kali Q dot ditambah do U per do P kali P dot. Nah, persamaan dinamika dari sini kita dapat mengambil sebuah persamaan dinamika bahwa dq per dt atau Q, H itu sama dengan Q dot, dan untuk dp per dt atau P, H itu sama dengan P dot. Nah, kemudian kurung Poisson sendiri itu menggunakan deret Taylor, dibantu dengan deret Taylor gitu. Nah, pada deret Taylor kita ketahui bahwa fx sama dengan f0 ditambah x df per dx ditambah 1 per 2 dikali x pangkat 2 dikali d kuadrat v per dx kuadrat. Kemudian sama ketika kita menggunakan Q-T gitu. Nah, di sini saya telah membuat sedikit resume untuk persamaan Lagrange, persamaan Hamiltonian, dan persamaan kurung Poisson. Nah, kita di sini telah mendapatkan 3 persamaan dan 3 fungsinya. Seperti kita ketahui bahwa persamaan Lagrange itu adalah d per dt do L per do K dot dikurangi do L per do K sama dengan 0. Kemudian untuk Hamiltoniannya K dot sama dengan do H per do PK, sedangkan untuk PK dot sama dengan min do H per do K. Untuk persamaan kurung Poisson itu ada 2 ya, ini tuh masih dalam termasuk persamaan kurung Poissonnya. Untuk fungsinya ada dari fungsi Lagrange dan fungsi Hamiltoniannya. Kita masuk ke contoh soal dari kita membuat solusi, 3 solusi mulai dari Lagrange, Hamiltonian hingga kurung Poisson dalam satu kasus, yaitu kasus di mana di sini itu ada dua massa M1 dan M2 dengan ketinggian Y. Kemudian ini itu bergerak seperti ini. Ini bergerak ke bawah, kemudian ini akan maju. Nah, ketika M1 itu naik, maka ini akan mundur kembali. Nah, seperti itu geraknya. Kita dapatkan bahwa fungsi Lagrange-nya itu setengah ml kuadrat kali theta dot kuadrat dikurangi mgl sin theta. Ini merupakan fungsi Lagrange dari sistem tersebut. Kemudian kita ketahui bahwa persamaan Lagrange itu d per dt
dikali do L per do Kika dot dikurangi do L per do Kika dot do Kika sama dengan 0. Nah, kita menggunakan theta, maka variabel Kx-nya diganti menjadi theta. Kemudian kita cari terlebih dahulu untuk do L per do theta dotnya. Kemudian kita dapatkan bahwa ml kuadrat theta dot untuk do L per do theta dotnya. Nah, kemudian kita mencari do L per do theta, kita dapatkan min mgl cos theta. Nah, kita tinggal masukkan hasil yang telah kita temukan ke dalam persamaan Lagrange-nya. Nah, kita masukkan d per dt ml kuadrat theta dot dikurangi min mgl cos theta. Maka kita dapatkan bahwa ini dapat dicoret M-nya, kemudian L-nya juga dapat dicoret karena sama, maka menghasilkan theta dot ditambah GL cos theta. Nah, ini itu persamaan dinamika dari kasus seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari solusi Lagrange-nya, untuk solusi Lagrange atau kita mencari theta dalam theta terhadap T gitu, untuk tetanya sangat besar, untuk tetanya sangat kecil sekali, maka cos theta akan sama dengan 1 dan cos theta akan sama dengan tetanya itu sendiri. Nah, di mana kita dapatkan ini itu persamaan dari Lagrange-nya, kemudian kita operasikan untuk mencari solusinya dengan mendiferensialkan dengan memecah menjadi kita mencari theta T-nya saja. Nah, kita ketahui bahwa theta double dot itu merupakan 2 kali penurunan dari tetanya sendiri, maka kita dapatkan untuk penurunan pertamanya yaitu dengan mengintegralkan tetanya, maka didapat theta dot itu min G per L T ditambah C1. Kemudian diturunkan kembali atau diintegralkan kembali, maka kita dapatkan theta T itu sama dengan min setengah GL per T kuadrat min setengah G per L T kuadrat ditambah C1T ditambah C2. Ini merupakan penurunan 2 kali dari persamaan maksud saya diintegralkan 2 kali dari persamaan Lagrange-nya. Kemudian ketika C-nya maksimal, maka D theta per dt-nya harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita ke solusi persamaan Hamiltonian dengan kasus yang sama. Nah, di sini ada solusi menggunakan persamaan Hamiltonian dengan Lagrange-nya itu. Dengan persamaan Lagrange-nya yang ini sama seperti yang tadi, maka kita dapatkan bahwa P theta itu sama dengan do L per do theta dot. Nah, untuk Hamiltonian sendiri itu ada di Kika dot PK min L. Min Lagrange-nya maksudnya. Nah, ketika kita di sini ada pergerakan dari X dan Y, maka kita menggunakan variabel X dot PY X ditambah Y dot PY min L. Nah, untuk Kika dotnya sendiri itu adalah do H per do PK, dan untuk PK dotnya itu sendiri sama dengan min do H per do Kika. Nah, kita tinggal masukkan untuk theta dot, untuk tetanya itu P theta adalah do L per do theta dot, maka menghasilkan ml kuadrat theta dot. Nah, kita masukkan saja, kemudian akan didapatkan H sama dengan setengah P theta kuadrat per ml kuadrat ditambah mgl sin theta. Nah, kemudian itu baru dari Hamiltonian-nya, belum ke solusinya. Nah, kita mencari solusi Hamiltonian-nya.
kita ketahui bahwa Kk dot sama dengan theta dot, kemudian Pk dot sama dengan theta dot. Dengan Hamiltoniannya P theta kuadrat per 2pl kuadrat ditambah mgl sin theta. Nah, di sini kita ketahui bahwa theta dot itu do H per do P theta, maka akan didapatkan hasil P theta dot per ml kuadrat. Nah, di sini kita turunkan satu kali turunan dari do theta sama dengan P theta dot per ml kuadrat, maka akan menghasilkan yang seperti ini. Theta double dot sama dengan P theta dot per ml kuadrat sama dengan P theta dotnya itu min mgl cos theta, maka di sini min mgl cos theta per ml kuadrat kita tinggal dicoret m-nya, l-nya pun sama, maka akan didapatkan min gl per cos theta. Nah, dari sini kita pindah ruaskan, maka theta double dot ditambah gl cos theta sama dengan 0. Nah, ini itu merupakan fungsi persamaan gerak dinamika yang sama seperti ketika kita mencari dengan solusi Lagrange-nya. Nah, jadi ketika persamaannya itu telah sama, maka didapatkan persamaan solusi Hamiltoniannya pun akan sama juga. Nah, maka dapat dibuktikan bahwa persamaan Lagrange dan Hamiltonian itu sama. Kemudian kita beralih ke penggunaan kurung Poisson. Solusi menggunakan kurung Poisson ini kita menggunakan fungsi Lagrange yang sebelumnya kita gunakan juga di Hamiltonian dan Lagrange. Kita di sini menggunakan L-nya itu setengah ml kuadrat theta dot kuadrat min mgl sin theta. Maka do theta dot maksud saya akan sama dengan kurung Poisson dari theta, H dan P theta dot akan sama dengan kurung Poisson P theta, H. Nah, kita masukkan terlebih dahulu deret Taylor-nya, yaitu theta 0, theta t akan sama dengan theta 0 ditambah t kurung Poisson theta, H ditambah 1/2 dikali t kuadrat kurung Poisson 2 kali dari theta, kemudian dan seterusnya. Nah, kita cari dulu terlebih dahulu kurung Poisson dari do, H-nya, theta, H-nya. Nah, kita ketahui bahwa theta, H itu adalah do theta per do theta dikali do H per do P theta dikurangi do theta per do P theta dikali do H per do theta, dengan hanya itu Hamiltonian yang telah kita tadi temukan, yaitu setengah P theta kuadrat per ml kuadrat ditambah mgl sin theta. Nah, kemudian kita operasikan bahwa do theta per do theta itu sama dengan 1, kemudian do H per do P 0-nya itu kita coret mgl sin theta-nya karena tidak memiliki P theta-nya, kemudian ini itu akan sama dengan 0. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa kurung Poisson dari theta per theta, H itu adalah P theta per ml kuadrat. Kemudian untuk
theta koma h kurung Poissonnya 2 kali, maka didapatkan dengan cara yang sama, yaitu menjadi GL cos theta. Nah, kemudian untuk ketiga kalinya itu sama dengan 0. Nah, ketika kita telah menemukan 0, nilai 0, maka tidak usah diteruskan. Maka berhenti pada di 2 kali. Nah, udah gitu. Setelah itu, maka dot theta-nya itu theta T-nya itu kita masukkan theta 0 ditambah T P theta ml kuadrat ditambah 1/2 eksponen kemudian dikali T kuadrat min GL. Nah, kita dapatkan bahwa persamaan Poissonnya itu menjadi seperti ini. Nah, kita dapatkan untuk koefisien C-nya dari fungsi Lagrange, kita dapatkan bahwa C1 itu sebesar plus GL kali T, kemudian dari Poisson juga plus G per L kali T. Nah, ini itu sama, maka dapat dikatakan bahwa pengerjaan dari semua pengerjaan ini telah berhasil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ketika ada kritik dan saran, mohon cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.